Selamat berjumpa kembali para pemirsa di dalam pelajaran Alkitab ini. Kita melihat firman Tuhan bagian di dalam Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan sudah kita pelajari 7 pasal sampai sekarang ini. Kali ini kita melihat pasal ke-8. Ini merupakan session ke-9 dalam seri ini. Juga dalam pasal 8 kita menyelesaikan bagian pertama di dalam kitab ini. Karena ada 3 bagian. Dan ada pembukaan dulu dan kemudian pasal 1 ayat 18 sampai dengan pasal 8 ini. Dan kita selesaikan bagian pertama. Di dalam pasal 8 ini kita melihat khusus kebenaran di dalam Kristus. Paulus menjelaskan lagi bagaimana kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam hukum Taurat, bukan di dalam peraturan-peraturan agama, bukan di dalam perintah-perintah daripada kepercayaan kita. Tetapi kebenaran di hadapan Tuhan ada di dalam Yesus Kristus. Kita akan melihat dulu pasal 8 ini dengan membacanya daripada ayat-ayat. Dan bagian ayat yang pertama, tolong saudara ambil Alkitab dan siap-siap. Kita berdoa dulu sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan kepada kami. Sampai di sini kami belajar banyak daripada firman-Mu melalui Paulus, Rasul Paulus yang menjelaskan kebenaran di dalam Yesus Kristus kepada jemaat di Roma. Tolong bimbing kami supaya kami juga dapat mengerti dan mengalami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, supaya kami menjadi benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita baca bagian ayat yang pertama dari pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Dan saya minta Ibu Mega membacakan ayat untuk kita. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oke, terima kasih atas firman itu. Dan kita lihat gambar yang pertama yang merupakan gambar yang dapat melambangkan atau menjelaskan sedikit daripada ayat-ayat yang baru kita baca. Apa yang Anda lihat di dalam gambar ini, seperti yang kita dengar tadi di dalam ayat-ayat. Di dalam gambar ini ada, saya baca dari sini, Yesus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ini sel penjara, bukan? Ini juga sel penjara, tapi sudah beda. Jadi orang ini di dalam sel penjara, di sini mereka nggak bisa keluar. Mereka terkurung. Yohanes pasal 3 ayat 19. Barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Orang ini tidak percaya. Mereka dihukum. Tetapi orang ini
percaya. Dan waktu mereka percaya, mereka tidak dihukum lagi. Jadi ini merupakan lambang daripada hukum Taurat yang mengurung kita di dalam suatu penjara. Anda masih ingat dari pasal 6 pasal 7 ayat 6 yang dikatakan begini, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia, ialah hukum Taurat itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ini memang pekerjaan hukum Taurat seperti kita pelajari kemarin dalam pasal ke-7. Sekarang lihat dari pasal 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ini satu perjanjian, satu penjelasan, satu proklamasi yang jelas bagi kita, yang harus kita mengerti dan yang harus kita terima dengan iman. Di dalam Kristus Yesus tidak ada hukuman lagi bagi dosa, bagi kita. Kenapa? Kita lihat lagi seterusnya dalam ayat 3, bagian terakhir itu ya. Saya baca semuanya, itu bagus pasal 3 ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dan serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, ada dua hal yang sekaligus terjadi ya, untuk supaya orang bisa bebas dari hukuman ya. Jadi dua hal, satu, hukuman itu dipatahkan, dan yang kedua ada jatuhkan suatu hukuman terhadap dosa, dan yang kedua harus ada suatu pengganti ya, atau suatu kebenaran yang dinyatakan. Ya, tidak cukup untuk menghilangkan dosa saja. Banyak orang yang melakukan bermacam-macam hal, umpamanya bisa ke gereja seringkali, banyak berdoa, juga bisa berdoa beberapa banyak kali sehari, dan hal-hal seperti itu dengan harap bahwa dosa kita disucikan. Seandainya dosa kita dihilangkan, apakah itu berarti bahwa kita sudah benar? Yang mana orang yang berani bilang, dosa saya sudah hilang, sekarang saya tidak berdosa lagi? Dosa tetap kembali lagi, sehingga kita harus bertanggung jawab atas dosa itu. Jadi harus ada hukuman yang dijatuhkan atas dosa itu. Dan di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Allah datang sendiri. Dia menjelma manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penjelmaan Tuhan di dalam anak yang serupa dengan daging, yaitu tubuh kita manusia, yang dikuasai oleh dosa, tetapi dia tidak dikuasai oleh dosa. Dia menguasai dosa dan maut. Jadi di situ dia jatuhkan hukuman atas dosa itu, dan sekaligus dia membangkitkan kita daripada jerat dosa itu. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dua hal ini ada ikatan. Ya. Jadi tidak bisa lepas daripada dosa kalau tidak dipindahkan kepada kebenaran. Jadi tidak lepas dari dosa cuma meraba-raba, mengembara dan sebagainya, bukan. Kalau lepas dari dosa berarti sudah dipindahkan kepada kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita lihat
seterusnya di dalam ayat-ayat ini, mulai dari ayat 9 sampai ayat ke-17. Mari kita baca selanjutnya. Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke, terima kasih atas pembacaan firman. Mari kita lihat kepada gambar yang berikut ini. Tadi kita membaca firman Tuhan dan sekarang kita melihat gambar ini. Dan apa yang kita lihat di dalam gambar ini? Yang pertama, kita lihat salib yang di tengah-tengah ini. Dan ada di bawah salib seperti pintu. Ya, dengan kata ini dicatat ini hanya pintu itu. Ya, jadi ini berarti pintu satu-satunya untuk masuk ke dalam kebenaran. Ya, orang di sebelah sini kita lihat lagi orang yang tidak percaya, jauh dari Allah, dimurkai. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Itu firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Akibatnya nanti neraka kalau tidak ada yang menolong. Orang ini tidak bisa berbuat apa-apa sebab mereka di dalam kerajaan setan. Kalau masuk lewat salib, seperti kita bilang tadi, Allah datang di dalam anaknya, dan di salib ini Dia menanggung segala dosa kita, dan Dia masuk kerajaan maut dan mengalahkan maut, supaya bukan saja dosa kita diampuni dan disucikan, tetapi kita dibenarkan di hadapan Tuhan, kita diangkat daripada orang yang mati rohani, dan kita akan hidup kekal. Ini keadaan orang percaya. Dia sudah masuk lewat salib. Dekat dengan Allah, dia diberkati. Tetapi sekarang Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh Kristus. Ini firman dari Efesus pasal 2 ayat 13. Tujuan kita adalah surga, hidup bersama-sama selama-lamanya dengan Tuhan. Nah, kita lihat dalam ayat ini yang dibaca tadi, contoh-contoh tentang Roh Kudus yang hidup di dalam seorang percaya. Ya, bukan di dalam daging, tetapi di dalam roh. Di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Jika Paulus bilang, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Maksud dia kalau Anda betul-betul menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Roh Kudus sudah datang.
dan Roh Kudus dapat membimbing kita untuk mengalami kehidupan Kristen. Nah, nanti setelah kita selesai bagian ini, ada bagian berikut mengenai hidup seorang Kristen. Paulus membahas banyak sekali yang dapat kita lakukan sebagai orang Kristen. Tetapi sekarang di dalam pasal-pasal ini, kita harus melihat jalan sampai kepada hidup sebagai orang benar. Berarti hidup di dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus membantu kita. Tolong lihat dalam ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kita tahu bahwa tubuh ini, darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga, tetapi itu roh. Dan roh yang ada pada kita dan jiwa kita hidup karena Yesus Kristus di dalam kita. Jadi kita tidak berhutang, ayat 12, kita tidak berhutang kepada tubuh ini supaya hidup menurut keinginan hidup tubuh ini atau tabiat lama, tetapi kita berhutang kepada Tuhan. Maksud firman Tuhan ini bukan yang kita berbuat yang menjadi penting, tetapi yang Tuhan berbuat. Cuma dengan iman kita menerima apa yang Tuhan beri kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita lihat juga di dalam ayat 14 sampai 17, perbandingan antara anak dengan hamba, di mana kita lihat bahwa kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak Allah. Jadi kita menjadi anak Allah, bukan roh perbudakan kepada dosa yang menguasai kita, tetapi roh yang ada di dalam kita sebagai anak Tuhan. Dan hal itu dimungkinkan oleh kematian Tuhan Yesus. Oke, mari kita baca selanjutnya dalam ayat 18 sampai dengan ayat 25. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 25. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, terima kasih atas pembacaan firman. Kita lihat seterusnya dalam gambar ini. Gambar ini yang memberi kita kesan tentang hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, dari Kolose, firman ini dari Kolose pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Dan di sini kita lihat gambar seperti kemuliaan Tuhan, gembala yang agung. Ya, di mana ini menjadi tujuan kita. Dalam nyanyian ini ketika ia datang, kita
akan menyambut dia dan kita juga menerima mahkota daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat dari ayat-ayat yang dibaca tadi, memang ini ayat-ayat yang sangat menguatkan kita karena ayat-ayat ini membimbing kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan jangan bimbang. Tuhan tahu semua yang terjadi pada kita. Kalau kita mengalami penganiayaan, kalau kita mengalami penyakit, kalau kita mengalami serangan-serangan, apa saja yang kita alami, Tuhan tahu dan Tuhan tidak melupakan kita. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Tuhan tidak ada yang dapat mengganggu Tuhan daripada menolong kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan terlalu lama membantu kita, tetapi Tuhan mempunyai maksud tertentu dan Dia memberi kepada kita pada waktunya. Kalau Dia lambat, menurut pikiran Anda, tunggu saja. Sebenarnya Tuhan tidak pernah lambat, tetapi kadang-kadang kita merasakan itu ya seolah-olah Tuhan terlambat. Apalagi kalau ada orang yang perlu ditolong, dia sedang di dalam keadaan krisis itu, Tuhan tidak menyembuhkan dia, dia mati. Kita mungkin anggap bahwa Tuhan terlambat menolong orang itu. Tetapi di dalam rencana Tuhan, tidak ada yang terlambat. Dan itulah menjadi pengharapan kita. Seperti kita baca tadi dan kita lihat di dalam gambar ini tadi, bahwa ada kemuliaan yang menantikan kita. Dan kita berharap kepada kemuliaan itu. Jadi semua ada di dalam Tuhan dan Dia kerjakan semuanya pada waktunya. Sekarang kita akan baca seterusnya dari ayat 26 sampai ayat 39 sampai selesai pasal ini. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan, penindasan atau kesesakan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, atau segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, terima kasih atas pembacaan firman. Kalau saudara-saudara lama percaya kepada Tuhan Yesus, pasti sudah mendengar banyak firman Tuhan, khotbah dan renungan tentang ayat-ayat ini. Ayat ini sangat menguatkan hati kita. Mari kita lihat gambar berikut ini. Di dalam gambar ini kita melihat satu menara. Dan diambil dari Amsal pasal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ini menara pakai nama Yesus itu. Dan orang yang lari masuk menara itu diselamatkan. Karena ini menara yang kuat. Tidak ada menara yang sekuat ini. Di mana Yesus dapat menyelamatkan kita selama-lamanya. Jadi inilah pesan daripada ayat-ayat yang dibaca tadi. Bahwa Yesus itu betul-betul kuat untuk mengurus hidup kita dan untuk menyelamatkan kita. Coba lihat apa yang ada di dalam ayat 29. Mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil, yang dipilihnya, yang ditentukannya. Kemudian ayat 30, juga dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya, dan seterusnya. Di dalam ayat 31 dan lain-lain. Jadi di sini kita lihat dari gambar bahwa Tuhan Yesus menara yang kuat dapat melakukan segala sesuatu bagi kita. Maka sekian dulu pelajaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa kembali.